Adik-adik dari Ngawi, Surabaya, Jakarta, dan di Tuban, saya sekeluarga merasa dituakan yang paling tua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam tutur kata saya, dalam pergaulan, dalam perkataan saya sehari-hari mungkin ada tutur kata yang salah atau kurang tidak tepat. Saya sekeluarga dari Pak Anwar sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Kita masih berupaya untuk bertemu di layar kaca ini. Sekali lagi sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap adik-adik saya. Jika saya ada salah dalam perkataan atau perbuatan apa, keluarga sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan wabarakatuh. Matur suwun Pak Anwari, salajengipun dumateng Ibu Bapak Siswanto, monggo silakan Siswanto. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita semua dari keluarga Bani Syakiran di Surabaya, Ngawi, Tuban, Jakarta, semua masih diberikan kesehatan. Senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keluarga Bani Syakiran nantinya mendapatkan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Atas nama keluarga Siswanto Bilang Sri menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bila mana selama kita bersaudara, bila mana kita selama bergaul, kapanpun kita ketemu, mungkin terdapat kesalahan, kekilapan. Untuk itu saya sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Pak Anwari, Pak Sujiana beserta keluarga, Pak Agus, dan Pak Didik yang ada di Surabaya, dan juga adik-adik yang lain dimanapun berada yang saat ini belum bisa bergabung. Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang ini kita bisa ketemu dan bisa kembali merajut dalam kekeluargaan yang tentunya kita harapkan bisa berkumpul kembali. Namun pada saat kondisi pandemi yang belum berakhir ini, tanpa soan tetap seduluran, tanpa kunjung tetap nyambung, tanpa salaman tetap ngapuranan. Mudah-mudahan dengan kesabaran panjenengan semua, sapa sing sabar, rezekine insyaallah jembar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Jadi sekali lagi di hari kemenangan yang fitri ini kita
saling memaafkan satu sama yang lain. Demikian mungkin yang sudah saya sampaikan. Mungkin bisa disambung lagi nanti setelah dari saudara-saudara yang lain menyampaikan sesuatu kepada kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga Bapak Deswanto yang telah menyampaikan sesuatu kepada kita. Budiono, kepada Bapak Budiono disilakan. Juga Pak Susiono. Halo Pak Agus, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pada pagi hari ini kita keluarga besar Bani Sakiran, karena pada tahun ini kita menyesuaikan protokol kesehatan sehingga kita tidak bisa silaturahmi bersama atau berkumpul di Keprabon Ngawi. Tapi dengan fasilitas ini alhamdulillah kita bisa berjumpa sekalipun melalui video call. Kami dari keluarga besar Agus Budiono mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mungkin dari kami selama ini bergaul dengan keluarga seluruhnya, kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik disengaja ataupun tidak. Yang mohon sebelumnya, karena kami dalam satu keluarga terpecah menjadi 3. Yang satu di rumahnya Mbah Kung, yang satu HP-nya di Oyong Ilmi, akhirnya pakai laptop. Ya, alhamdulillah bisa bergabung. Jadi sekali lagi bisa bergembira di sini. Sekalipun kita berjauhan, kita bisa berjumpa dalam keadaan virtual, keadaan sehat. Semoga untuk Lebaran berikutnya nanti kita bisa berkumpul, karena kalau bepergian insya Allah ini belum bisa sampai tanggal 17. Dulu planningnya ada rencana ke Surabaya, semoga nanti ada realisasi untuk datang ke Surabaya, karena sudah lama tidak dulen. Sebenarnya dulu aku juga mau pengen ke Surabaya, tapi ya karena kondisi kesehatan sebenarnya pengen ke sana, pengen tahu untuk di Surabaya. Terima kasih. Jadi sekali lagi kami dari keluarga Agus Budiono, seandainya ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf Pak Sis, ini saya tidak punya pantun bahasa Jawa. Katanya ngelirik nurun Pak ya. Cuman pantun ini singkat mawon nggih. Putrane Pak Sis namine bilang, dateng mriki panen gedang. Kirim. Dikirim. Niki gedange. Gedang kepok. Hasil kebun Tegalan Timur. Baru potong kemarin. Ya monggo dipotong-potong. Oh ya. Ning makane iki pantune singkat mawon. Putrane Pak Sis, Mas Gilang. Ngawi panen gedang. Ngoten. Varian. Pak Sis mau nurun ngelirik ning ngisor ki apa? Kok enek idene, akhirnya enek gedang. Oh ya enek Gilang.
Akhirnya dipamer. Terus sing utuh ning gedange nembe diketok kemarin sore mau sasar. Ben pamer. Kita pamer ning kamera tenanan abot nyanggo gedang. Putane Busri gilang ning Ngawi panen gedang. Oh iya. Heeh. Wah, Pariane. iki mau nek mikir wis gawe parian apa iki? Sama nggih parian enggak? Nggih parian enggak? Nanti mama arep terak-terak lagi ore-oreane sampai ra dadi. Iki ora dadi. Nyapa ora diterusne sebake kelingan gedang. Oh iya. Kanggo gilang karo gedang ae lah. Kadung grogi kalih Pak Sis nurun ning kelekan mau. Wong pantun kae ngelirik kelekan kok dibane nek kerebakane. Dan Kang apa ya lali ya? Kerpeane sewengi itu gak turu. Direwangi ora sewengi tenan ya. Nggih. Nggih, matur suwun matur kemawon saged guyone dhateng gambar. Kayak nonton lawak mawon iki. Nggih. Sama gak? Matur suwun iki mawon yen mugi mengke gedange tesih utuh mboten ndang mateng tapi rada. Oh, disum. Kalau gelar ya. Di zoom berarti. Nggih, matur suwun. Waduh iki disotek gedange. Oh, ilmi. Nggih, matur suwun. Wonten lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Matur suwun Pak Agus Gedang. Nur sewu. Agus, baik, itu suatu komunikasi yang luar biasa karena dari kemarin itu temanya kan gedang. Jadi kebetulan pantun yang share di grup Vanessa kita itu memang temanya gedang. Dan Gedang ini sampai di sini. terus dijebol. Ya, bagus. Terima kasih Pak Agus pantunnya dan gedangnya. Ya. Mantun. Untuk yang berikutnya kami serahkan kepada Pak Halo. keluarga Pak Didi Purwanto. Sekaligus tolong memberi tausiah Pak Didi Purwanto untuk meningkatkan iman kita keluarga besar Bani Sakiran. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ingkang kula hormati Mbak, Kakak, Mas An dan sekeluarga, Mas Ji sekeluarga, Pak Pantunmu sopomu, Pak Sis dan keluarga, Mas Agus keluarga, serta anak-anakku dan keponakanku semua. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang saya sampaikan, kami sekeluarga besar Didi Purwanto, mungkin ini posisinya yang paling jauh, ya. Yang paling kecil mungkin selama ini dianggap paling bandel atau ada segala hal perilaku tutur kata yang sekiranya tidak berkenan di hati seluruh keluarga besar Bani Sakiran. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga semoga segala amal ibadah kita selama Ramadan kemarin, dari baca Qur'annya, tarawehnya, sedekahnya, dan puasanya itu sendiri senantiasa menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi yang saya sampaikan, nah ini memang meskipun jauh, kadang komunikasi itu harus segera tetap
dikelola dengan baik, bahkan tadi dengan suasana yang cair seperti ini, seolah-olah pun meskipun lewat di udara, tapi kita bisa merasakan keakraban, kerukunan di antara seluruh keluarga besar Bani Hasan Ahmad, Bani Sakiran. Sedikit yang saya sampaikan juga, setelah kita 1 bulan Ibu, hari ini itu suaranya dimut Ilmi. Ya, nggak apa-apa. Setelah 1 bulan penuh kita melakukan puasa dan berbagai amal soleh tambahan yang lainnya, pasti semuanya itu meninggalkan tata nilai. Kita mendapatkan hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Ya. Yang pertama, mungkin hikmahnya adalah kita mendapatkan sifat muraqabatullah. Muraqabatullah itu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Contohnya, Hilmi ning kamar dhewe, ning kamar ono sirup, ono jajan, tapi nggak berani untuk makan. Karena yang memberi nilai puasa itu tahu, loh Hilmi, enek maem, enek mimi, puasamu batal. Berarti merasa kehadiran Allah dalam pengawasannya itu hadir. Nah, bagi kita semuanya, bahwa segala aktivitas kita dengan nilai Ramadan kita merasa diawasi Allah. Setelah Ramadan kita senantiasa lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih bisa dipertimbangkan bahwa yang saya lakukan ini boleh atau tidak, diridhoi oleh Allah atau tidak. Karena Allah selalu mengawasi kita. Ini suara bung apa ini? Ada motor lewat. Pesawat terbang. Ganjil. Yang berikutnya, nilai yang bisa kita dapatkan selama Ramadan adalah nilai syukur kita kepada Allah. Kalau saja seseorang itu tidak punya harta sedikit pun dan dia hanya punya segelas air putih di sore hari untuk melepaskan atau pembatal puasa, maka 1 gelas air itu menjadi nikmat yang paling disyukuri. Karena apa? Meskipun segelas air sangat nikmat. Nah, artinya apa? Kita harus pandai bersyukur untuk hal yang sedikit. Ya. Kalau kita tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka Rasulullah mengatakan kamu tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Walam yaskur qalil, lam yaskur katsir. Kamu ini kalau yang sedikit tidak bisa mensyukuri, pasti kalau dikasih banyak tidak akan mensyukuri. Karena berapa banyak orang itu ketika diberi kelebihan, kekayaan, malah jauh dari Allah. Nah, kita tidak seperti itu. Mari kita keluarga besar Bani Sakar ini, sekecil apapun nikmat Allah itu harus disyukuri dengan apa? Ya minimal tadi mengucapkan alhamdulillah. Hilmi, kamu dapat sangu 5.000. Mas Noval dapat 100.000. Kan sama-sama harus sama-sama alhamdulillah Mas Hilmi. Sopo ngerti kok nek dapat alhamdulillah, ayah ngerti. Oh paling Hilmi iki jan yo gak alhamdulillah tenanan iki. Tak tambahi. Oh. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi berapapun harus disyukuri. Yang kedua bersyukurnya adalah ketika kita selama puasa ini merasakan lapar dan dahaga. Kalau kita menilik pada kehidupan orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar kita,
mereka itu lapar dan dahaga itu hampir setiap waktu, setiap saat. Tapi kita yang masih punya kemampuan ini mungkin lapar dan dahaganya cuma 8 sampai 9 jam saja. Setelah itu sore hari di meja makan banyak minuman, banyak makanan, berlimpah. Kalau orang miskin, ya setiap saat mereka harus kesusahan. Ya, sudah menjadi kehidupannya lapar dan dahaga. Nah, kita bersyukur apa? Allah masih memberikan kita kenikmatan bisa makan dan minum itu sesuai yang kita inginkan. Terus setelah hari raya, setelah puasa apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih banyak berempati. Kita harus bisa berbagi. Nah, gitu. Kalau dengan sesama kita bisa merasakan bagaimana penderitaannya, itulah yang akan menumbuhkan kita itu mudah untuk berbagi. Ya. Berikutnya nilainya apa? Selama Ramadan itu kita gampang melakukan amal ibadah. Coba kalau musola apa jenenge iki? Al-Hikmah. Ah. Musola Al-Hikmah itu nek gak poso iku kan sepi. Jamaahnya piro? Tapi nek poso, padahal anak terawih sampai bengi, tapi rame. Nah, jadi selama puasa itu dibukakan orang itu kemudahan untuk beramal soleh. Tapi beramal soleh tidak hanya semangatnya di bulan Ramadan saja. Kita jangan menjadi Ramadoniun. Artinya apa? Semangat ibadahnya hanya Ramadan tok. Nek maca Quran posoan tok. Mari poso Qur'ane disimpen yang rapi. Nah, gitu. Ketika Ramadan mudah berbagi sedekah. Tapi bar Ramadan jadi pelit lagi. Nah, selama Ramadan sholatnya tepat waktu. Setelah Ramadan kita beler lagi. Nah, hal-hal seperti ini harus kita evaluasi agar apa? Salah satu ciri ibadah itu diterima oleh Allah adalah amal kebaikan itu diikuti dengan amal kebaikan yang lain. Ya, jadi ketika puasa kemarin ada baca Quran, ada sedekah, ada zikir dan seterusnya loh. Itu menjadi kebiasaan hampir semua orang itu dilakukan selama Ramadan. Setelah Ramadan, ya amal ibadah itu harus juga diteruskan. Jangan cukup selama Ramadan toh, jangan. Jadi nilai Ramadan itu terbawa terus sampai nanti kita bulan Sya'ban tahun depan. Nah, begitu. Jadi ini adalah beberapa hikmah yang bisa kita lanjutkan setelah Ramadan ini. Sekali lagi bahwa ciri amal ibadah itu diterima oleh Allah khususnya bulan Ramadan kemarin adalah dilanjutkannya amal soleh itu setelah Ramadan. Dan yang kedua cirinya adalah selama Ramadan kita beramal soleh, maka setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Harus itu ya. Karena apa? Gedang nanan. Di gedang mana gitu? Artinya bahwa yang Allah mintakan ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi gelar orang yang berpuasa itu adalah Allah memberikan dia gelar orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Ilmi artinya ya, menjalankan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, itu. Jadi pasti jadi pribadi yang lebih baik. Tidak mungkin orang setelah berpuasa dulu
Dulu ketika Ramadan itu merasa diawasi Allah sehingga tidak pernah membatalkan puasa meskipun dalam kesendirian. Nah, sama dengan ketika setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang takwa. Perintah dijalankan, larangan dijauhi. Pasti ini akan menjadikan pribadi-pribadi yang baik. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi kita mengabadikan nilai-nilai Ramadan untuk kehidupan setelah Ramadan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya sampai bulan Sa'ban itu tercampuri dengan nilai selama Ramadan. Sekian ya. Ki anak pantune ya niki. Ya, Ayo. Tose. Ayo dulur-dulur padha mangan. Mangan lawoe lodeh. Cakep. Ya, cakep ya. Cakep. Moga dulur-dulurku, moga-moga dulur Bani Sakiran kabeh dadi soleh dan soleha. Amin. Cocok ya? cocok. Ki mikire dadak iki mau. Oh, Heeh. Nek kedawan koyo mau kerpeanku kurang ya guru siap aku. Ya pokoknya ayo dulur padha mangan lawe jangan lodeh. Moga-moga dulur Bani Sakiran kabeh dadi soleh dan soleh. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, saya tutup. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini, di hari yang bahagia ini kita menjadi hamba Allah yang mudah memaafkan satu sama lain apapun permasalahannya, dengan pintu maaf yang sebenarnya itu akan membuka rahmat Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga Bapak Diki Purwanto yang di Surabaya. Alhamdulillah tausiahnya yang telah disampaikan mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua bahwa kita pada dasarnya perlu diingatkan, karena kula jenengan iku orang itu akeh sing padha sakti. Ning saktine ora keras sakti, ning sakti mandra lupa. Ya itu loh. Kita tuh orangnya sakti mandra lupa, gampang lali pol. Nah, seperti itu diingatkan sama Ustadz di alhamdulillah. Baik, saudara-saudaraku semua, kakak-kakak, adik-adik semua, sekarang ada pikiran saya, gitu. Oke. Untuk selanjutnya saya sampaikan, saya ya bawa acara ya sebagai Vista keluarga ya, atau Ika. apanya? Saya dulu. Oh iya yes John. Keluarganya saya kan belum. Baik, saya ulangi salam saya karena ini berbeda suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa pagi hari ini dalam suasana yang menurut saya istimewa karena bermula dari gedang tadi, jadi benar-benar membawa suasana yang lebih rumah. Ya, jadi gedangi diketiket, kadangnya semakin rumah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah keraketan ini membuat suasana lebih cair, yang dekat, yang jauh. Baik,
Saya secara pribadi dari keluarga Sudiana, Bagiati, Krista Sandi, dan Paul, izinkan saya menyampaikan sesuatu terkait dengan dan kondisi saat ini. Suasana ada warna sekalian dan suara apa itu? Baik, ya. Iya. Ya, baik, baik sudah. Pak Anwari bisa dengar nggih? Halo Pak Anwari, dengar? Pak Ika dengar? Baik, dengar? Oh, nggih, alhamdulillah. Baik. Dan nyedar Alhamdulillah dalam suasana yang ya, apa-apa biar sambil rame. Kita masih berada di rumahnya Agung ini, jadi kita berada di dalamnya Agung, tempat biasa kita mengadakan pertemuan. Tapi memang sengaja saya sama Bu Yuli acaranya tetap nenggone Agung, ya, jadi untuk menghidupkan suasana di tempatnya Agung dan mengingat kembali suasana di sini, maka alhamdulillah kami sengaja memilih tempat di sini, tidak di tempat Pak Agung, tidak di tempat saya. Kita menangkap di tempat Agung, alhamdulillah. Secara pribadi kami yang seringkali berada di rumah, karena memang rumahnya di sini, berbagai hal yang mungkin kurang lebih itu adalah sudah semestinya jujur masih kami akui banyak kekurangan dibanding dengan kelebihan. Yang pasti banyak kesalahan di antara kita, terutama dari keluarga saya, baik secara sengaja maupun tidak, langsung maupun tidak langsung, karena kita bergaul pasti ada satu dua kata, satu dua ucapan, perbuatan mungkin yang kurang pas dan itu menyebabkan rasa tidak nyaman, rasa tidak lega bagi yang mendengarkan. Nah, maka saya yakin itu akan menjadi yang namanya mengurangi nilai pahala, bahkan disebut menjadi dosa begitu. Nah itu semua kesalahan, kesilapan dari keluarga Diana, Bagiati, Krista Sandi, dan Pak Buran Holimen. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan khilaf baik yang sengaja maupun tidak kepada keluarga besar Bani Sakiran dimanapun berada, terlebih yang paling pada Bapak Anwari sebagai yang tertua dan memang kebetulan sudah purna, beliau itu sebagai sesepuh sekarang. Ingat sesepuh kita sekarang gantine Pak E, gantine Akung, gantine Main ini nggih Pak Anwari. Secara umum, secara khusus mohon maaf pada Bapak Anwari dan keluarga, secara umum kepada seluruh anggota keluarga Bani Sakiran. Jadi sekali lagi saya semoga mengucapkan alhamdulillah minna minkum. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan seperti tadi disampaikan Ustaz Didi itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita temukan dengan Ramadan yang akan datang, karena memang betul bahwa kenapa sih kita itu begitu ringan untuk melakukan hal-hal kebaikan ataupun amal soleh pada bulan Ramadan. Kenapa? Ya itulah yang perlu kita pelajari, bahwa namanya saja bulan suci, maka kalau orang berbuat baik sebenarnya itu adalah sesuatu yang biasa saja karena temannya banyak. Nah, maka kembali yang disampaikan Ustaz Didi tadi, kalau berbuat baik di bulan yang suci sepertinya ya biasa-biasa saja, tetapi ketika diperlakukan itu di semua bulan, lah itu insya Allah sesuatunya luar biasa. Karena itu syukuran, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa
ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting. Kemudian yang selanjutnya dalam tanah ini perwakilan dari Barat, perwakilan dari Barat. Nah, ini siapa yang mau mewakili yang Barat? Ada Pisna, ada Mbak Ika. Siapa yang mau menyampaikan? Oh. Mbak Ika atau Pisna silakan. Yang tertua. Tahun wingi Vista, saiki Mbak Lia. Mbak Lia Mbak Ika. Mbak Ika. Tahun kemarin udah loh, Mbak Lia hari ini enggak pulang. Mbak Ika, Mbak Ika, Mbak Ika. Nah, ya, silakan. Hai Bu Guru. Dari Kemenak ini. Ya. Yo. Monggo. Salam wabarakatuh. Silakan Mbak Ika. Salam. Wabarakatuh. Nah, kami mewakili adik-adik semua. Mohon maaf untuk Pak Lekji, Bu Lekti, Bu Lek Sri, Pak Leksis, Bu Lek Agus, Bu Lek Anjar, Lekti, dalam komunikasi atau apapun itu ada kesalahan yang sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya dan minta doanya semoga lancar semuanya. Amin. Terima kasih. Minta doa restunya nanti. Dia minta doa restunya. Fotonin di. Amin. Adik-adik lancar sekolahnya. Amin. Sehat semuanya, sehat lahir batin. Ada satu pantun buat Mbak Ika lagi. Wah. Ganti ini Sapri, ganti ini Sapri. Satu pantun buat Mbak Ika, Mbak Vista, dan Mbak Lia. Jalan kutilang daleme Mbah Sakiran. Mbak Ika, Mbak Lia, Mbak Vista segera mendapatkan pasangan. Amin. 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 Terima kasih pantunnya Pak Sis. Baik, saudara, acara untuk yang berikutnya adalah acara inti. Acara inti yang paling utama Makan-makan. ya coba semuanya masih tidak betul. Acara kita yang paling inti jangan lupa, mari kita bayangkan wajahnya Agung sekarang, wajahnya Mae, baik itu Mbok Peni maupun Mas Aminten. Dibayangkan dulu wajahnya semuanya. Terus monggo berdoa sendiri-sendiri dengan bacaan yang relatif sama. Yang pertama, Inniko Robbi khfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Sampai wajah Yakung, wajah Mae ketinggal. Sampai wajah Mae, wajah Yakung ketinggal. Lajeng bapakipun, ibu-ibu piyambak maksudipun wala-walan khusus saking Agung lan Mak Saminten Upeni. Amake nggih saking keluarganipun Mbak Sri, terus mertua-mertua, monggo dibayangkan wajahipun, terutama yang sudah tidak ada, yang sudah masih ada juga tidak apa-apa, silakan doanya sama, monggo bismillahirrahmanirrahim.
Matur suwun. Insya Allah dengan selalu mengingat wajahnya, setiap kali berdoa diusahakan untuk mengingat wajahnya untuk mempercepat permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula jenengan tidak akan mampu menghitung berapa kebaikan orang tua kita kepada kita. Kalau di sebuah lagu ini dikatakan kasih ibu itu sepanjang zaman, kemudian seperti matahari yang menyinari tidak akan pernah mengharap kembali. Berapapun penghasilan kita, orang tua kita tidak akan pernah meminta. Bahkan kita tidak akan pernah mampu membayar semua kebaikan orang tua kita. Kita tidak akan mampu untuk membayarnya. Mampu kita yang paling ringan, tetapi juga berat kalau tidak terbiasa, harus selalu mendoakan di setiap waktu, setiap saat, tidak hanya ketika sholat. Pernah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas orang tua bagi yang orang tuanya sudah meninggal. Beruntung bagi yang orang tuanya masih ada kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi kepada orang tua yang masih. Yang sudah tidak ada cara lain. Setiap kita melakukan kebaikan, diniatkan, ditujukan untuk orang tua kita yang sudah tiada. Oleh karena itu, awaladun solihun yad'ulah adalah merupakan sebuah cita-cita. Ketika saya menjadi anak daripada ayah dan ibu itu, saya juga menjadi ayah dari anak-anak saya. Dan kedudukan ini tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Yang namanya bapak saya, walaupun sudah meninggal sekian tahun lalu, sudah lama, hubungannya adalah tetap bapak dan anak. Demikian juga saya dan anak-anak saya, hubungannya anak dan orang tua tetap saja. Oleh karena itu, setiap kita adalah anak, setiap kita adalah orang tua, cepat atau lambat kita akan menjadi orang tua yang sekarang masih menjadi remaja ataupun adik-adik. Nanti cepat atau lambat sama akan menjadi orang tua. Jadi merupakan tanaman yang paling berharga adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Bukan harta benda yang lebih utama. Yang paling utama adalah soleh dan solehah. Demikian kurang lebihnya tambahan yang saya sampaikan. Jadi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, siang hari ini, mudah-mudahan benar-benar membuat orang tua kita, almarhum almarhumah yang sudah mendahului kita, tersenyum di sana dalam pengertian karena kebaikan kita, insya Allah Allah yang akan membuat mereka tersenyum. Amin ya rabbal alamin. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah lain-lain dulu sebelum nanti mungkin ada doa atau monggo silakan secara santai. Monggo. Iklan. Silakan ada tambahan apa? Ya. Pak Anwari di Tambahan iklan. Tambahan. ya monggo. Yang lainnya. Tambahan iklan. Leksus. Sul napa ngoten monggo. Bagus. Ya, tambahan iklan. Sampun. Iklan. Iklan. Sinyalnya
Anu, speakernya Pak Agus dibuka. Hah? Pak Agus speakernya dibuka. Speaker yang di laptop mati di on lah wes. Iklan sebentar. Oke. Dah.